Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Firdaus dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang multimeter. Nah, sebelum kita masuk ke daftar isi ke materi selanjutnya, marilah kita membaca sejenak gambaran secara luas dari materi saya pada video kali ini. Yang pertama ada penjelasan umum, yaitu pengertian umum dari multimeter. Yang kedua ada tipe-tipe multimeter, yaitu multimeter analog dan digital. Yang ketiga ada fungsi kegunaan dari multimeter, yaitu penjelasan tentang fungsi lebih lanjut dari multimeter. Dan yang keempat, yang terakhir, cara menggunakan multimeter. Yang pertama, marilah kita mulai ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan penjelasan. Di multimeter kali ini, secara umum adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur beberapa satuan kelistrikan. Karena dia bisa mengukur beberapa satuan tersebut, maka dia disebut sebagai multimeter. Karena dapat mengukur 3 satuan atau lebih, yaitu kuat arus listrik, tegangan, dan voltase. Nah, multimeter ini juga sebagai alat dasar dalam kelistrikan yang berfungsi untuk mengecek, mengukur arus, tegangan, dan hambatan yang dimana itu adalah pekerjaan dasar pada saat memaintain atau praktek kelistrikan. Nah, multimeter ini memiliki sebutan lain juga, seperti multitester dan avometer. Nah, avometer sendiri memiliki kepanjangan. Nah, avometer ini adalah kependekan dari ampere, volt, and ohm meter, yang berarti pengukur kuat arus, voltase, dan hambatan. Seperti gambar, terdapat 2 jenis multimeter, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Nah, ke materi selanjutnya kita akan belajar tentang tipe-tipe multimeter. Multimeter dibagi menjadi 2 tipe. Nah, tipe-tipe ini ada yang konvensional dan ada yang digital, tergantung kemauan kita dan kebutuhan kita. Nah, yang pertama ada multimeter analog. Nah, multimeter ini yang disebut saya tadi yaitu multimeter yang konvensional. Ini memiliki ciri-ciri berupa ada jarum jam dan skalanya berbentuk range, seperti ada angka-angkanya. Jadi kita harus sangat teliti saat membaca dan harus lurus pandangan kita, tidak boleh dari samping atau dari samping kanan, samping kiri, atas atau bawah. Jadi kita dalam membaca multimeter analog ini harus sangat presisi dan harus detail agar mendapat hasil pengukuran yang akurat. Analog manual ini penghitungannya sangat teliti sekali, kawan-kawan. Dan juga dibutuhkan ketelitian terutama saat menentukan tegangan atau voltase yang cukup besar. Tetapi multimeter analog ini mungkin hasil pengukurannya kurang akurat sekali ya dibanding multimeter jenis digital, seperti itu, kawan-kawan. Tipe-tipe multimeter yang kedua ada multimeter digital. Nah, multimeter digital ini ibaratnya kalau seperti sekarang multimeter yang terbaru ya, yang sudah modern. Cara kerjanya juga lebih
lebih mudah dibaca juga dan lebih akurat juga. Jadi kita saat mengukur dengan multimeter digital ini tinggal kita sesuaikan saja selektornya, lalu kita pasang probe-nya ke barang yang hendak kita ukur, lalu nanti hasil pengukuran langsung terbaca kawan-kawan di displaynya, di LCD-nya. Maka dari itu kita tidak perlu sulit-sulit membaca seperti multimeter analog tadi yang notabene kita harus melihat secara lurus, tidak boleh dilihat dari kanan, dari kiri. Nah, kalau multimeter digital ini lebih ringkas juga dan kita lebih mudah membacanya. Nah, multimeter digital ini juga memiliki istilah lain kawan-kawan seperti multimeter konvensional tadi. Istilah lainnya ada dua, yaitu DVOM, Digital Photometer, atau Digital Multimeter, DMM. Nah, ada kelebihannya juga kawan-kawan di multimeter digital ini. Selain dia bisa mengukur tegangan, hambatan, dan arus listrik seperti yang konvensional tadi, alat ukur ini juga mampu melakukan pengukuran HFE transistor. Tapi pada tipe-tipe tertentu saja, tidak semuanya. Nah, kita berlanjut ke bagian-bagian multimeter. Di sini kita mulai dengan multimeter konvensional dulu. Yang pertama, ada skrup. Skrup ini yang berfungsi sebagai zero adjust screw. Nah, pada multimeter konvensional ini juga kita harus mengatur secara manual agar hasil yang kita dapatkan nanti presisi secara betul-betul. Nah, misalnya kalau di konvensional ini jarum tidak mesti saat on, dia tidak mesti pada jarum 0, tidak mesti pada skala 0 kawan-kawan. Nah, maka dari itu kita harus memposisikan jarum agar presisi berada pas di skala 0 kawan-kawan. Maka baru dari itu kita bisa mendapatkan hasil yang betul-betul presisi dan pas. Nah, yang kedua ada tombol pengatur jarum penunjuk. Nah, tombol ini berfungsi juga untuk mengatur jarum ukur agar berada di posisi 0 atau 0, kawan-kawan. Itu yang seperti matahari itu, kawan-kawan. Bulat di bagian tengah ke kanan sedikit. Itu juga berfungsi untuk memposisikan pada 0. Yang ketiga ada saklar selektor. Di bagian saklar selektor ini berfungsi untuk memilih posisi pengukuran serta batas pengukurannya. Biasanya alat ukur ini memiliki 4 posisi, yaitu ohmmeter, arus DC, tegangan DC, dan tegangan AC, kawan-kawan. Seperti yang dilihat itu ada tulisan DCV, itu ada DC voltage atau tegangan DC. Ada ACV yaitu tegangan AC, ada ohm yaitu hambatan, dan ada DCA yaitu arus DC. Yang keempat ada lubang kutub positif dan negatif, berfungsi sebagai tempat masuknya test lead. Yang plus warna merah itu untuk jalur positif dan yang hitam itu untuk jalur negatif. Yang kelima ada saklar selektor polaritas, berfungsi untuk memilih polaritas arus DC atau AC. Yang keenam ada jarum penunjuk. Jarum penunjuk ini untuk menunjukkan besaran yang diukur, kawan-kawan, hasil dari pengukuran kita. Misalnya nanti akan saat diukur menunjuk angka berapa, nanti kita kalikan, misalnya kalau untuk ohm nanti kita kalikan dengan kali berapa ohm, seperti itu. Yang pokoknya ini untuk jarum penunjuk, dia menunjukkan hasil pengukuran kita. Dan yang terakhir ada skala.
yaitu berfungsi untuk membaca hasil akhir dari komponen. Nah, skala ini yang menjadi acuan kita dalam hasil pengukuran. Seperti itu kawan-kawan. Seperti itu ada range-nya 50, 100, 150 yang disebut skala kawan-kawan. Yang ini ya, yang skala. Yang angka-angka ini. Nah, yang jarum penunjuk yang ini, garis ini kawan-kawan, ini jarum penunjuk. Sekrup ini, saklar selektor ini, tombol pengatur jarum penunjuk ini, dan ini kabelnya kawan-kawan. Next, bagian-bagian multimeter pada multimeter digital. Ada display kawan-kawan. Nah, ini yang saya maksud kelebihan dari multimeter digital. Jadi kita saat mengukur tidak perlu kita repot-repot untuk melihat secara lurus, secara presisi, tidak boleh agak miring-miring gitu. Kalau dengan multimeter digital kita tinggal memperhatikan angka yang muncul pada display saja. Jadi untuk multimeter digital juga lebih akurat hasil pengukurannya teman-teman. Yang kedua ada selektor untuk mengatur posisi pengukuran. Jika kita mau mengukur tegangan, kita posisikan ke sini, hambatan posisikan ke sini, pengukuran arus posisikan ke situ. Tinggal kita yang memposisikan aja. Ada kabel probe untuk menghubungkan ke subjek pengukuran. Ada yang merah dan ada yang hitam. Seperti tadi yang merah untuk positif dan yang hitam untuk negatif. Nah, pengukuran tegangan ini yang dimaksud ini ya kawan-kawan. Subskalanya ini. Untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik. Kita tinggal posisikan saja sesuai dengan keinginan kita. Ingin mengukur yang mana. Nah, dari multimeter analog dan digital tadi, kita juga dapat menyimpulkan fungsi dari multimeter secara keseluruhan, yaitu yang pertama ada mengukur arus listrik kawan-kawan. Fungsi utama ini. Karena multimeter fungsi utamanya ada 3, yaitu mengukur arus, mengukur voltase, dan mengukur ohm. Terdapat 2 jenis ampere yang ada pada alat ukur, yaitu AC dan DC. Demi menghindari kerusakan, maka dihimbau untuk memperhatikan betul-betul. Jika tegangannya DC, perhatikan betul-betul, jangan sampai terbalik di positif dan negatifnya, kawan-kawan. Nah, yang kedua ada mengukur tegangan listrik. Pada setiap multimeter terdapat saklar selektor yang nantinya berfungsi untuk menentukan batas ukur maksimum. Nah, maka dari itu kita harus memprediksi terlebih dahulu nih, misalnya untuk barang yang kita itu yang kita ukur, misalnya memiliki normalnya 200 voltase, 200 volt, kita tidak boleh mengukur dengan batas maksimum 50 volt. Kita harus mengukur dengan batas maksimumnya 250 volt agar multimeter tetap bisa membaca. Nah, jika kita tidak bisa mengetahui atau kita tidak mengetahui normalnya voltase dari barang kita yang akan kita ukur, maka carilah yang paling besar di multimeter dengan tingkat yang terbesar. Misalnya yang terbesar 1000, kita mulai dari situ. Jika tetap tidak terbaca, turun seperti itu. Yang ketiga ada mengukur hambatan listrik, mengukur resistensi. Seperti yang lain juga,
kita harus menentukan terlebih dahulu seperti batasnya dari barang yang akan kita ukur, misalnya normalnya 32.000 ohm, kita harus set multimeter kita dikali 1000 atau kali 100, jangan dikali 1, nanti tidak bisa terbaca kawan-kawan, seperti itu. Yang keempat ada fungsi HFE, tapi tidak semua alat ukur ya, tidak semua multimeter yang bisa mengukur fungsi HFE ini. Fungsi HFE ini untuk mengetahui nilai dari faktor penguatan transistor. Biasa digunakan untuk mengukur penguatan transistor yang terdapat di tipe NPN dan PNP. Yang kelima ada mengukur nilai kapasitansi di kapasitor. Dan yang keenam ada mengukur frekuensi sinyal pada komponen elektronika. Nah, saat sebelum kita menggunakan multimeter, kita harus memperhatikan beberapa poin, yaitu yang pertama, perhatikan terlebih dahulu jarum penunjuk yang memperlihatkan skala pengukuran. Nah, ini berlaku pada multimeter analog saja ya kawan-kawan. Kalau multimeter digital tidak perlu. Nah, yang harus kita perhatikan ini, apakah jarum penunjuk sudah pas berada di angka 0 atau belum. Nah, jika belum pas, maka kita harus mengeset seperti kita mengeset skrupnya tadi agar pas sampai 0 atau mengeset kalibratornya yang ada di tengah agak kanan tadi. Yang kedua ada perhatikan pula pengaturan knob atau saklar yang digunakan untuk mengatur fungsi ampere, voltage, ataupun ohm. Nah, lalu lakukan setting juga pada skala kali 1 atau kali 10 yang lainnya. Ini dilakukan saat melakukan pengukuran hambatan ya kawan-kawan. Setiap kita menggeser posisi pada saat mengukur hambatan, misalnya saat kita mengukur, kita dengan ukuran kali 10 tidak terbaca, maka kita otomatis akan naik ke kali 1000. Misalnya seperti itu. Nah, pada saat dipindah ke kali 1000, jangan langsung dipakai lagi. Jangan langsung dihubungkan lagi dengan benda yang akan kita ukur. Tetapi kita kalibrasi lagi. Karena saat penggantian tersebut, mungkin ada kemungkinan jarum akan bergeser, tidak pas pada angka 0 seperti itu kawan-kawan. Kita hanya memastikan saja agar hasil yang kita dapat benar-benar presisi dan betul. Dan pastikan knob saklar pada selektor pada posisi off saat sudah tidak digunakan, jadi tidak cepat rusak. Yang ketiga ada tentukan lubang untuk memasukkan kabel jack sesuai dengan fungsi yang diinginkan, yaitu yang kabel positif dan negatif yang nantinya akan menunjukkan polaritas dari tegangan. Jangan sampai terbalik. Dan yang keempat ini yang kebanyakan agak tidak terpikirkan kawan-kawan. Apakah baterai telah terpasang dengan baik? Nah, mungkin dikira multimeter rusak, tetapi ternyata baterai tidak terpasang dengan betul. Maka dari itu kita harus pertama itu mengecek dari sumbernya kawan-kawan. Apakah sudah betul-betul terpasang dengan baik? Jika kalau belum betul juga alatnya, maka kita bisa cek ke komponen lain seperti itu. Apakah juga baterai dalam kondisi baik, apa sudah lemah, minta diganti seperti itu. Yang pertama, di sini kita akan belajar cara mengukur arus, kawan-kawan. Nah, saat mengukur arus, dari posisi off, selektor dipindah ke posisi DCA yang ada di gambar tersebut.
ke sini ya kawan-kawan, DCA. Pada multimeter ini untuk pengukuran arus tidak terlalu besar kawan-kawan. Maksimal hanya 0,25 ampere. Lalu putarlah selektor pada posisi skala seperti tadi dari off ini, lalu dipindah ke antara ini 50 mikro sampai 0,25 ampere, tergantung skala dari benda yang kita ukur, range normalnya. Yang kedua ada cara mengukur tegangan. Untuk mengukur tegangan, pastikan saklar berada di posisi ACV atau DCV. Arus tegangan bolak-balik atau tegangan searah. Kemudian pilih skala pengukuran yang tepat. Jika tidak mengetahui nilai tegangan yang akan diukur, sebaiknya memilih skala tertinggi. Nah, skala tertingginya ada di sini kawan-kawan, 1000 volt. Begitu. Jika misalnya kita mengetahui kalau untuk barang yang kita ukur normalnya adalah 200 volt. Nah, kita tidak boleh memposisikan di DCV 50 misalnya, karena arusnya direct ya, arah. Kita tidak boleh memposisikan di 50 karena lebih kecil. Kita harus mencari yang lebih besar. Karena 200 kita posisikan ke 250. Lalu kita tinggal baca hasil di sini. Nah, yang terakhir ada cara mengukur hambatan. Ini bukan yang terakhir, ada slide selanjutnya. Pada saat mengukur hambatan, pastikan saklar pada posisi yang ditunjuk. Ini kawan-kawan, yang warna biru ya. Di sini kalau hambatan tidak tertulis angka seperti DCV, ACV, dan DCA. Namun di sini tertulis kali 1, kali 10, kali 1000, kali 10.000 atau 100.000. Begitu. Pastikan saklar pada posisi ini, lalu pilih skala yang diukur. Nah, lalu kita tinggal membaca yang ada di display. Nah, ingat seperti kata saya tadi, setiap misalnya kita pada kali 1 hasil tidak terbaca karena terlalu tinggi. Lalu kita pindah ke kali 10. Nah, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu di sini. Dikalibrasi terlebih dahulu dengan cara menghubungkan kabel merah dan kabel hitam. Lalu nanti jarum akan bergerak dari sini, bergerak ke sini. Apakah sudah pas pada angka 0? Jika sudah pas, barulah itu disebut presisi hasil pengukuran kita nantinya. Jika kurang dari 0 atau lebih dari 0, mungkin menyebabkan hasil kita tidak presisi, gitu kawan-kawan. Nah, untuk pengukuran hambatan ini lebih baik juga kita harus mengetahui hambatan normal dari barang yang kita ukur. Misalnya kita mengetahui hambatannya seperti ini 32.000. Maka kita putar selektor lebih baik ke arah 1000 ohm. 1000 kali 1000 nanti jadi tidak terlalu jauh kawan-kawan. Mungkin ada di sekitar sini 32.000 ohm. Jadi angkanya jarum akan bergerak dari 0 ke 32.000 lalu dikali 1000 ohm. Seperti itu hasilnya. Nah, ada lagi cara mengukur transistor. Cara mengukur transistor PNP dengan multimeter analog. Atur posisi saklar pada posisi ohm, yaitu kali 1000 atau kali 10.000 ohm.
Lalu yang kedua, hubungkan prop merah pada terminal basis dan prop hitam pada terminal emitor. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, jika bergerak ke kanan jarumnya, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik, layak dipakai. Selanjutnya, pindahkan prop hitam pada terminal kolektor. Jika jarum tetap bergerak ke kanan, menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik dan sebaliknya. Pokoknya jika bergerak ke kanan, dia dalam kondisi baik seperti itu. Nah, yang kedua ada cara mengukur transistor NPN dengan multimeter analog. Yang pertama juga atur posisi saklar pada posisi kali 1000 ohm atau kali 10.000 ohm. Selanjutnya hubungkan prop hitam pada terminal basis dan prop merah pada terminal emitor. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Seperti itu. Dan selanjutnya, pindahkan prop merah pada terminal kolektor. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor masih dalam kondisi baik. Seperti itu, teman-teman. Sama ya, ke kanan kondisi baik seperti itu. Nah, tak terasa kita sudah di ujung video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, teman-teman. Semoga informasi tadi bisa sebagai pelajaran yang dapat menambah ilmu kita dan menambah manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.